Ayo, siapa yang biasanya ngulur waktu sholat? Yang biasanya 5 menit? 5 menit? Ayo, siapa? Kali ini Sinau Sudarun akan membawakan kisah tentang seorang pemuda yang mengulur waktu sholatnya. Gimana kisahnya? Yuk kita simak ya. Kali ini adalah kisah seorang pemuda yang sering menunda sholat. Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang teringat peringatan neneknya tentang sholat yang harus tepat waktu. Nak, janganlah tunda sholat sampai selama ini, ujar sang nenek. Umur neneknya adalah 70 tahun. Tetapi setiap mendengar azan, dia bangkit seperti anak panah yang segera melakukan sholat. Meski demikian, bagaimanapun juga anak laki-laki ini gak bisa memenangkan egonya untuk segera bergegas sholat ketika waktunya tiba. Ya biasalah anak-anak. Apapun yang dia lakukan, sholat selalu menjadi yang terakhir. Wah, jangan dicontoh. Selain itu, dia juga melakukan sholat dengan cepat. Sangat cepat. Nah, itu juga nggak boleh. Yang sedang-sedang saja ya. Dia pernah juga menunda sholat maghrib. Ia menyadari bahwa hanya tersisa 15 menit saja sebelum adzan Isya berkumandang. Dia langsung wudhu, dia langsung melakukan sholat maghrib. Seusai sholat, dia bertasbih. Dia teringat kembali kepada neneknya dan merasa malu tentang kebiasaannya yang menunda sholat. Ia sangat malu karena dia sholat dengan tergesa-gesa, sedangkan neneknya berdoa dengan ketenangan, dengan kedamaian, dengan khusyuknya. Setelah itu, dia melanjutkan berdoa dan melakukan sujud untuk waktu yang sangat lama. Tiba-tiba, ia terbangun karena suara berisik dan teriakan. Keringat mengucur deras dari tubuhnya. Dia melihat sekeliling. Ternyata dia di tempat yang sangat ramai. Setiap arah yang ia lihat dipenuhi dengan orang-orang. Beberapa ada yang berdiri membeku melihat sekeliling. Beberapa berlari ke kiri dan ke kanan. Dan ada juga yang berlutut dengan kepala di tangan menunggu. Ketakutan memenuhi dirinya saat ia menyadari ia saat ini berada. Hatinya hampir meledak. Ternyata dia berada di hari penghakiman. Ketika masih hidup, dia telah mendengar banyak hal tentang pertanyaan pada hari penghakiman. Tetapi itu sepertinya sudah lama sekali. Dia bertanya-tanya, mungkinkah ini sesuatu yang dibuat oleh pikirannya sendiri? Gak tahu juga ya. Namun ia yakin ini adalah kenyataan. Ketakutannya terasa begitu nyata. Interogasi masih berlangsung. Orang demi orang ditanyai. Dia mulai bergerak dengan panik dari orang ke satu ke orang yang lainnya, menanyakan apakah namanya sudah dipanggil atau belum. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Tiba-tiba namanya dipanggil. Dan kerumunan itu terpecah menjadi dua dan membukakan jalan untuknya. Dua orang meraih lengannya dan membawanya ke depan. Dia berjalan dengan mata yang kebingungan. Malaikat membawanya ke tengah dan meninggalkannya di sana. Kepalanya tertunduk dan seluruh hidupnya berlalu di depan matanya seperti layaknya sebuah film. Dia membuka matanya tetapi hanya melihat dunia lain. Semua orang membantu orang lain.
Dia melihat ayahnya berpindah dari satu majelis taklim ke majelis taklim lainnya, menggunakan kekayaan ayahnya di jalan Islam. Ibunya mengundang tamu ke rumah mereka dan satu meja disiapkan sementara yang lain sedang dibersihkan. Anak laki-laki itu membela diri dong, jelas. Saya juga di jalan yang benar. Saya membantu orang lain. Saya menyebarkan firman Allah. Saya melakukan sholat. Saya juga berpuasa. Apapun yang Allah perintahkan kepada saya melakukannya. Apapun yang Allah melarang, saya tidak melakukannya. Dia mulai menangis dan berpikir tentang betapa ia mencintai Allah. Dia tahu bahwa apapun yang telah dia lakukan dalam hidup akan kurang dari apa yang pantas diterima Allah. Dan satu-satu pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah yang penolong. Dia berkeringat, dia gemetar, matanya tertuju pada timbangan dan menunggu keputusan akhir. Dan akhirnya keputusan dibuat. Kedua malaikat datang dengan selembar kertas yang ada di tangan mereka. Kakinya terasa roboh. Dia menutup mata saat mereka mulai membaca nama orang-orang yang akan memasuki neraka jahanam. Ia mendengar namanya dibacakan paling awal. Dia terkejut, dia berlutut dan berteriak tidak percaya. Bagaimana bisa saya pergi ke neraka jahanam? Saya berbuat baik kepada orang lain sepanjang hidup saya. Saya menyebarkan firman Allah kepada orang-orang lain, teriaknya. Matanya menjadi buram dan dia sangat gemetar karena keringat berkecucuran di tubuhnya. Kedua malaikat itu mencengkram lengannya. Saat kakinya terseret, mereka melewati kerumunan dan maju menuju nyala api jahanam. Dia berteriak dan bertanya-tanya, "Tolong ya Allah, ya Allah, apakah ada orang di sini yang bisa membantu saya?" Dia meneriakkan semua perbuatan baik yang dia telah lakukan selama di dunia. Ia membantu ayahnya, ia membantu ibunya, sholat, berpuasa, membaca Al-Quran. Dia sebutkan semua kebaikan-kebaikannya. Tapi dia terus bertanya, apakah tidak ada dari mereka yang bisa membantunya? Namun malaikat terus menyeretnya tanpa ampun. Mereka semakin dekat dengan api neraka. Dia melihat ke belakang dan ini adalah permohonan terakhirnya kepada malaikat tersebut. Bukankah Rasulullah bersabda, sangat bersih seseorang yang mandi di sungai 5 kali sehari. Demikian juga sholat 5 kali dapat membersihkan dosa-dosa dari seseorang tersebut. Teriak anak muda tersebut. Ia kembali berteriak, "Doa saya, bagaimana dengan doa saya?" Ujarnya. Kedua malaikat itu tidak berhenti dan mereka sampai di tepi jurang jahanam. Nyala api membakar wajahnya. Dia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Tetapi tatapannya kosong karena harapannya pupus dan dia tidak memiliki apa-apa lagi dalam dirinya. Salah satu malaikat mendorongnya masuk ke dalam neraka. Dia berada di udara dan jatuh ke arah nyala api. Tolong! Dia baru saja jatuh setinggi 5 atau 6 kaki ketika tiba-tiba ada sebuah tangan yang mencengkram dan menariknya kembali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat
seorang pria tua dengan janggut putih panjang. Dia menyeka debu dari dirinya dan ia pun bertanya, "Siapa engkau?" Orang tua tersebut menjawab, "Saya adalah sholatmu." "Kenapa kau sangat terlambat? Aku hampir saja terbakar di nyala api neraka. Kamu menyelamatkanku pada menit-menit terakhir. Kenapa?" tanya anak laki-laki tersebut. Orang tua tersebut tersenyum dan menggelengkan kepala. Nak, kamu selalu melakukan sholat di menit-menit terakhir. Apakah kamu ingat? Kamu lupa? Saat itu juga pemandangan tiba-tiba berganti. Sekedip mata dan mengangkat kepala dari sajadah, anak laki-laki tersebut sangat gemetaran, kemeringat. Kemudian ia mendengar sayup-sayup suara datang dari luar. Ternyata adzan Isya telah berkumandang. Ternyata itu tadi adalah sebuah mimpi. Dia terbangun dan mengambil air wudhu dan tidak lagi menunda-nunda sholat. Nah, itulah dulur cerita dari seorang pemuda yang mengulur-ngulur waktu sholat. Jadi hikmah dari kisah kali ini adalah jangan menunda-nunda sholat ya lur. Nek wis adzan wis berkumandang, yondang sholat. Wis iku wae yo. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi dulur-dulurku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.